Selamat datang kembali di MP3 Horror. Seperti biasa, disinilah kalian akan mendengar cerita mencekam yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namun, kali ini, cerita ini sedikit berbeda. Karena, apa yang akan kalian dengar bukan sekadar legenda atau kisah lama dari mulut ke mulut. Kisah ini datang langsung dari seseorang yang nyaris tidak kembali dari tempat itu. Dan jika kalian berpikir bahwa setiap cerita selalu punya akhir yang jelas, percayalah, cerita ini mungkin belum selesai sampai sekarang. Namaku Aji, aku seorang jurnalis independen yang gemar menelusuri tempat-tempat penuh misteri. Suatu malam, aku menerima sebuah email anonim. Pesannya singkat, hutan batu hitam. Temui mereka jika berani. Tidak ada pengirim, tidak ada informasi tambahan. Namun, rasa penasaranku terlalu besar untuk diabaikan. Dalam beberapa jam, aku sudah berada di dalam mobil, menuju sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan batu hitam. Warga desa tampak enggan berbicara saat aku menanyakan hutan itu. Beberapa bahkan memperingatkanku agar tidak pergi ke sana setelah matahari terbenam. Namun, seorang lelaki tua dengan tatapan kosong akhirnya mendekat dan berkata pelan. Mereka tidak suka dikunjungi, tapi kalau kamu sudah sampai, kamu tidak akan bisa pergi begitu saja. Lelaki tua itu menatapku lama, seolah sedang menimbang apakah aku cukup kuat untuk mendengar kisah selanjutnya. Udara sore terasa lembab, dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalanan tanah yang membelah desa. Jika kamu tetap ingin pergi ke sana, tunggulah sampai malam benar-benar turun. Mereka hanya akan menunjukkan diri ketika kegelapan menyelimuti segalanya, katanya, sebelum berbalik dan menghilang di tikungan sempit. Aku tidak tahu siapa mereka yang dimaksud, tapi rasa ingin tahuku terus menggelitik. Aku memutuskan untuk bermalam di desa, menyewa sebuah kamar di rumah sederhana milik seorang ibu parubaya bernama Bu Lasmi. Kau pasti bukan orang pertama yang datang mencari jawaban di hutan itu, ujarnya sambil menuangkan teh panas. Tapi aku jarang melihat ada yang kembali dengan cerita yang bisa dibagikan. Saat malam tiba, suasana desa berubah drastis. Jalanan yang tadi lengang kini benar-benar kosong. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada bunyi jangkrik, hanya senyap yang menusuk telinga. Aku membuka jendela kamarku, mencoba melihat keluar, tetapi kabut begitu tebal hingga hanya menyisakan bayangan samar pepohonan di kejauhan. Kemudian, aku mendengar suara langkah kaki. Pelan, namun jelas, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di halaman rumah. Aku menajamkan pendengaran, tapi suara itu berhenti mendadak. Aku menutup jendela dan kembali ke tempat tidur, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menguasai pikiranku. Namun, tepat pukul 3 dini hari, suara itu kembali, kali ini di depan pintu kamarku. Ketukan pelan terdengar 3 kali. Aku terdiam, menahan napas. Aji, suara Paro memanggil namaku dari balik pintu. Aku merasa darahku membeku. Tidak mungkin ada yang tahu namaku, apalagi di desa ini. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya, siapa itu? Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki terdengar menjauh, dan hanya menyisakan sunyi yang lebih mencekam. Keesokan paginya, aku mencoba menceritakan kejadian malam itu kepada Bu Lasmi. Wajahnya langsung pucat. Kau mendengarnya, itu pertanda buruk, mereka tahu kau di sini. Aku memutuskan untuk keluar dan berkeliling desa, mencari petunjuk tentang hutan batu hitam. Anehnya, setiap orang yang kutemui langsung menghindar begitu aku menyebut nama hutan itu. Akhirnya, aku menemukan seorang pemuda bernama Wanto yang mau berbicara, meski dengan nada penuh ketakutan. Hutan itu bukan tempat biasa. Setiap sudutnya diawasi oleh sosok penjaga yang tidak terlihat. Jika kau melangkah terlalu jauh, kau akan dibawa ke dunia mereka, dan kau tidak akan bisa kembali dengan cara yang sama, katanya. Kalau kau tetap ingin pergi, aku hanya bisa berdoa agar kau tidak tersesat di antara dua dunia. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke hutan batu hitam. Rasa takut mulai bergulat dengan rasa penasaranku. Mungkin ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam berikutnya, suasana di desa terasa semakin aneh. Udara terasa berat, dan hawa dingin menusuk tulang meski api di perapian masih menyala. Aku duduk di depan jendela,
memandangi jalanan yang lagi-lagi diselimuti kabut tebal. Aku memperhatikan sosok samar berdiri di ujung jalan, tidak bergerak sama sekali. Sosok itu memakai baju lusuh dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya penduduk desa yang kebetulan lewat. Beberapa menit kemudian, sosok itu masih berdiri di sana, tak bergeming. Aku menutup tirai jendela dan mencoba melupakan apa yang kulihat. Tiba-tiba ketukan di pintu depan membuatku terlonjak. Kali ini ketukan itu lebih keras dan lebih mendesak. Aku berjalan perlahan ke arah pintu, tapi sebelum aku bisa bertanya siapa di luar, suara langkah kaki menjauh dengan cepat, seperti seseorang yang berlari dalam kegelapan. Aku membuka pintu, dan tidak ada siapapun di sana, hanya jejak kaki yang aneh, kecil seperti milik anak-anak, yang memanjang hingga menghilang di tengah kabut. Pagi harinya, aku kembali keluar untuk mencari informasi lebih lanjut. Warga desa terlihat berbeda. Wajah mereka tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan mereka menatapku dengan tatapan kosong yang membuat bulu kudukku meremang. Saat aku berjalan melewati sebuah rumah tua di tepi desa, aku mendengar suara gumaman dari dalam. Pintu rumah sedikit terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita tua duduk di lantai, membelakangiku, sambil komat-kamit seperti sedang berdoa. Namun, gumamannya tidak terdengar seperti doa. Suaranya aneh, bergema seperti datang dari dua suara yang berbeda. Aku melangkah mundur dengan hati-hati, tapi wanita itu tiba-tiba menghentikan gumamannya dan menoleh perlahan ke arahku. Matanya hitam pekat, tanpa cahaya sedikit pun. Dia tersenyum tipis, dan aku merasakan tubuhku kaku di tempat. "Kau tidak seharusnya di sini," bisiknya. Aku langsung berbalik dan berlari menjauh, jantungku berdetak kencang. Saat aku menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada di sana, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Di malam ketiga, aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa menghindari kejadian aneh yang terus menghantuiku. Namun, tidur ternyata bukan pelarian yang aman. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang bentuknya melengkung seperti mencengkeram langit. Kabut tebal menyelimuti tanah, dan dari kejauhan aku melihat sosok-sosok hitam bergerak di antara pepohonan. Mereka mendekat perlahan, mengelilingiku. Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhku meski udara dingin menusuk kulit. Saat aku menyalakan lampu kamar, aku menyadari ada jejak kaki kecil, sama seperti yang kulihat di luar, mengarah ke tempat tidurku. Pagi harinya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi setiap langkah yang kuambil di desa ini terasa seperti dipantau oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Para warga desa, yang awalnya hanya bersikap dingin, kini tampak seolah menyembunyikan sesuatu dariku. Aku kembali menemui Wanto, berharap bisa mendapat jawaban yang lebih jelas. Wanto menatapku dengan mata merah, seperti kurang tidur selama berhari-hari. "Kau harus pergi, mereka sudah mengincarmu," katanya dengan suara gemetar. "Semakin lama kau di sini, semakin sulit untuk kembali." Wanto memberiku sebuah peringatan terakhir. "Jangan dengarkan suara panggilan di malam hari. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari rumah." Suatu malam, aku mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat. Pesan Wanto terus terngiang di kepalaku, "Jangan dengarkan suara panggilan di malam hari." Aku duduk di dekat perapian, mencoba menenangkan diri. Namun, entah mengapa, api di perapian terasa lebih redup dari biasanya. Udara di dalam rumah menjadi lembab dan pengap. Dari kejauhan, terdengar bunyi lonceng kecil berdenting samar, seperti berasal dari jalan desa yang sepi. Semakin lama, dentingan itu mendekat. Aku memegang senter, berharap ini hanya imajinasiku. Tapi, kemudian, aku mendengar suara lain, suara tawa kecil, seperti anak-anak bermain di luar. Aku berusaha keras untuk mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras dan terdengar jelas. Mereka bernyanyi, lagu lawas yang terdengar ganjil dan menakutkan. "Pulang, pulang, waktu bermain sudah habis." Jantungku berdetak kencang. Aku menahan napas, berharap suara itu menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan membuatku terlonjak. 3 ketukan, kemudian hening. Aku tidak berani mendekat, tapi saat aku melangkah mundur, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari jendela samping, lalu berpindah ke pintu belakang. Suaranya seperti datang dari berbagai arah secara bersamaan, seolah-olah ada lebih dari satu sosok yang berusaha masuk ke rumahku. Ketika aku hampir kehilangan akal,
suara lain terdengar dari luar, suara yang lebih familiar. "Aji, buka pintunya, ini aku, Wanto." Aku berdiri terpaku. Itu jelas suara Wanto, tapi nadanya terdengar datar, tanpa emosi. Aku mengintip dari celah tirai, namun tidak ada siapapun di luar. Hanya kabut tebal yang menyelimuti jalanan. Lalu, suara itu berubah menjadi suara ibuku. "Nak, ayo buka pintunya, ibu kedinginan." Dadaku terasa sesak. Aku tahu itu bukan ibuku. Aku tahu ini hanyalah tipu muslihat, tapi mendengar suara yang begitu akrab membuatku hampir menyerah. Air mataku jatuh tanpa sadar. Saat aku hendak membuka pintu, terngiang kembali pesan Wanto, "Jangan dengarkan suara panggilan di malam hari." Aku mundur, berusaha menenangkan diriku. Namun, suara itu berubah lagi. Kali ini menjadi suara anak kecil yang menangis pilu di depan pintu. Tangisan itu begitu memilukan, membuat bulu kudukku berdiri. Ketika tangisan itu berhenti, aku merasa lega sejenak. Tapi tiba-tiba, terdengar bunyi langkah kaki berat di atap rumah. Sesuatu sedang berjalan perlahan di atas, seolah-olah mencari cara untuk masuk. Langkah itu berhenti tepat di atas kamarku. Aku memandang ke langit-langit, berharap itu hanya tikus besar atau binatang liar. Namun, sesuatu yang besar, lebih besar dari manusia, tampaknya sedang berjongkok di sana. Nafasku tercekat saat langit-langit mulai berderak, dan debu halus jatuh dari atas. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari loteng, seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam. Suara itu perlahan berubah menjadi cakaran, mencakar-cakar kayu seperti ingin merobeknya. Aku menjerit dan berlari ke ruang tengah. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kabut mulai merembes masuk dari celah-celah jendela dan pintu. Kabut itu bukan kabut biasa, warnanya kehitaman, pekat, dan bergerak seperti asap hidup. Aku menutup hidung, tapi kabut itu semakin mendekat, membentuk bayangan samar menyerupai wajah-wajah yang menyeringai. Aku hampir pingsan ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Sosok tinggi dengan jubah hitam berdiri di sana, wajahnya tertutup bayangan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong yang bercahaya merah. Aku mundur perlahan, tapi sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. "Waktumu habis," katanya dengan suara berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Seketika, aku mendengar suara gemuruh dari luar. Seluruh desa seolah bangkit dari tidur panjangnya. Sosok-sosok yang sama seperti di mimpiku muncul dari balik kabut, bergerak mendekat, mengelilingi rumah. Aku tahu aku tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berlari keluar dari rumah, menembus kabut dan sosok-sosok bayangan itu. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meski mendengar langkah-langkah berat mengikuti di belakangku. Aku tiba di tepi desa, tepat di depan hutan batu hitam. Nafasku tersengal-sengal, tubuhku gemetar. Di belakangku, desa itu terlihat seperti dilahap oleh kabut hitam yang berputar-putar seperti badai. Tidak ada pilihan lain, aku melangkah masuk ke dalam hutan, berharap menemukan tempat persembunyian, atau mungkin jawaban atas semua kejadian ini. Aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa kembali ke desa itu. Desa itu telah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang tidak seharusnya aku sentuh. Aku terperosok di antara akar-akar besar saat berlari memasuki hutan batu hitam. Nafasku memburu, dadaku terasa sesak oleh ketakutan yang menumpuk sejak malam itu dimulai. Hutan ini jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kabut hitam yang sebelumnya hanya melingkupi desa kini merayap di antara pepohonan, bergerak seperti makhluk hidup yang tengah memburuku. Langit di atas seolah lenyap, tergantikan oleh kanopi pepohonan yang rapat. Hanya sesekali cahaya bulan menembus celah-celah dedaunan, memberikan kilasan singkat dari sesuatu yang lebih gelap di kejauhan. Suara gemerisik dari dedaunan basah membuatku terus menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutiku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah lain, berat dan pelan, mengikuti dari kejauhan. Aku menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan gelap di antara pepohonan yang tampak seolah bergerak saat aku tidak melihat langsung ke arahnya. Langkah itu mendekat, aku menghentikan nafasku, bersembunyi di balik pohon besar. Dari sudut mataku, aku melihat sosok yang sama seperti di depan rumahku. Sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala berdiri di tengah hutan, diam, seolah mendengar sesuatu.
Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir keluar. Sosok itu menoleh perlahan, matanya menatap langsung ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku berlari lagi, menembus kegelapan hutan. Ranting-ranting tajam menggores kulitku, namun aku tak peduli. Langkah-langkah berat itu kembali terdengar, semakin dekat, semakin nyata. Tiba-tiba, aku terjatuh ke dalam sebuah lubang besar yang tersembunyi di antara semak-semak. Tubuhku menghantam tanah basah di dasar lubang, membuat seluruh tubuhku terasa remuk. Aku meringis kesakitan, berusaha bangkit, namun sesuatu yang dingin dan licin menyentuh lenganku. Aku menoleh, dan menemukan tumpukan tulang manusia berserakan di sekelilingku. Panik, aku mencoba memanjat keluar dari lubang, namun dindingnya terlalu licin. Di atas, sosok berjubah hitam itu berdiri, menatapku dari tepi lubang. Ia mengangkat tangannya, dan kabut hitam mulai merembes masuk ke dalam lubang, melilit tubuhku seperti ular besar. Kabut itu mulai berbisik, ribuan suara kecil bergaung di telingaku. Mereka membisikkan hal-hal yang tak ingin kudengar, rahasia gelap dari desa, nasib orang-orang yang hilang sebelumnya, dan apa yang akan terjadi padaku. Kau akan menjadi bagian dari kami. Aku berusaha melawan, namun tubuhku semakin lemah. Tepat saat aku hampir menyerah, sebuah tangan kuat tiba-tiba menarikku dari dalam lubang. Aku terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di hadapanku berdiri seorang pria tua dengan jubah lusuh dan wajah yang penuh luka. "Ikut aku kalau kau ingin selamat," katanya dengan suara serak. Pria tua itu membawaku menyusuri jalan setapak kecil yang hampir tertutup oleh semak-semak. Ia berjalan cepat, seolah-olah tahu betul setiap sudut hutan ini. "Siapa kau?" tanyaku di sela-sela napas yang tersengal. "Aku dulunya penjaga desa ini, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk," jawabnya tanpa menoleh. "Aku tahu cara keluar dari hutan ini, tapi kau harus tetap bersamaku. Jangan tertinggal, apapun yang terjadi." Kami terus berjalan, namun perasaanku semakin tidak nyaman. Hutan ini terasa seperti labirin tanpa ujung. Pohon-pohon besar dengan kulit hitam mengkilap tampak seperti raksasa yang mengintai dari kejauhan. Tiba-tiba, aku melihat kilatan cahaya aneh di kejauhan, seperti api kecil yang menari-nari di antara pepohonan. Pria tua itu menghentikan langkahnya. "Itu mereka, jangan melihat ke arah cahaya itu," bisiknya dengan nada penuh ketakutan. "Mereka akan membawamu." Aku menunduk, berusaha menghindari tatapan ke arah cahaya tersebut. Tapi rasa penasaran menguasai diriku. Aku menoleh sedikit, dan di balik api kecil itu, aku melihat seorang wanita bergaun putih berdiri, wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang basah. Tangannya terulur, seolah meminta bantuan. Aku hampir melangkah ke arahnya, namun pria tua itu menarikku kembali dengan kasar. "Jangan bodoh, itu bukan manusia." Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, dan matanya kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam yang berkilauan di bawah cahaya api. Kami berlari lagi, kali ini lebih cepat. Suara tawa wanita itu bergema di seluruh hutan, diikuti oleh suara langkah kaki yang entah berasal dari mana. Pria tua itu mulai terlihat kelelahan, tapi ia terus memaksaku untuk tetap bergerak. Setelah berjam-jam berlari tanpa henti, kami akhirnya tiba di sebuah celah di antara dua batu besar. Pria tua itu menunjuk ke arah celah tersebut. "Keluar dari sini, dan jangan pernah menoleh ke belakang," katanya dengan napas tersengal. "Hutan ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, tapi jika kau berhasil melewati celah itu, kau akan selamat." Aku berlari menuju celah itu tanpa berpikir dua kali. Di belakangku, aku bisa mendengar suara wanita itu semakin mendekat, diikuti oleh bisikan-bisikan dari kabut yang terus berputar di sekelilingku. Saat aku melewati celah itu, suara-suara tersebut tiba-tiba lenyap. Aku terjatuh di tanah keras, terengah-engah. Ketika aku menoleh ke belakang, celah di antara batu besar itu telah hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Aku berdiri di tengah hutan yang kini sunyi. Napasku masih terengah-engah, dan tubuhku gemetar hebat. Namun, rasa lega yang muncul sesaat karena berhasil keluar dari lubang maut itu dengan cepat tergantikan oleh perasaan mencekam yang lebih dalam. Hutan ini belum selesai denganku. Aku bisa merasakannya. Pria tua yang menyelamatkanku tadi melanjutkan langkahnya dengan tenang, tetapi aku tahu ia waspada. Ia terus menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencari sesuatu di antara pepohonan. "Kita belum sepenuhnya aman," gumamnya pelan. "Jangan berhenti,
dan jangan bicara dengan siapapun, apapun yang terjadi. Aku tidak berani membantah. Langkahku mengikuti jejaknya tanpa suara. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar suara, seperti seseorang memanggil namaku. Aji, tolong, bantu aku. Aku membeku. Suara itu datang dari balik pepohonan di sebelah kanan, suara lembut namun memelas, seperti suara ibuku. Aku tahu itu tidak mungkin, ibuku sudah lama meninggal. Tapi suara itu begitu meyakinkan. Pria tua itu menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia menatapku dengan tatapan tajam. Jangan dengarkan suara itu, katanya tegas. Itu bukan ibumu, itu mereka. Mereka tahu apa yang paling kau rindukan. Kami melanjutkan perjalanan, tetapi suara itu terus memanggil, semakin keras dan memelas. Aku menutup telingaku dengan tangan, mencoba mengabaikannya. Setelah beberapa waktu, kami tiba di sebuah kuil batu tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Kuil itu tampak seperti sudah berusia ratusan tahun, dengan lumut tebal menutupi setiap sudutnya. Kita harus masuk, kata pria tua itu sambil mendorong pintu kayu besar yang berderit keras. Ini satu-satunya tempat yang aman di malam seperti ini. Aku mengikuti dia masuk ke dalam kuil. Di dalamnya, ruangan itu terasa lebih besar dari yang terlihat dari luar. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang tidak pernah kulihat sebelumnya, simbol-simbol misterius yang tampak seperti bagian dari ritual kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu besar dengan lilin-lilin kecil yang masih menyala di sekelilingnya, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Apa ini? Tanyaku, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama, kemudian berkata pelan, ini adalah tempat terakhir sebelum mereka membawamu. Jika kita bertahan di sini sampai fajar, kau mungkin bisa selamat. Tapi jika mereka menemukan kita sebelum itu, ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun aku tahu apa yang ia maksud. Malam terus berlalu, dan rasa lelah mulai menguasai tubuhku. Namun aku tahu, tertidur adalah kesalahan fatal. Pria tua itu duduk di sudut ruangan, matanya tidak pernah lepas dari pintu masuk kuil. Saat aku hampir terlelap, aku mendengar suara bisikan lagi, bukan dari luar, tapi dari dinding-dinding kuil. Bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan panjang yang bergema di seluruh ruangan. Lilin-lilin di sekeliling altar tiba-tiba padam satu persatu. Kabut hitam mulai merembes masuk melalui celah-celah dinding, memenuhi ruangan dengan kecepatan mengerikan. Mereka datang, teriak pria tua itu, cepat, berdiri di tengah altar. Aku berlari ke altar batu di tengah ruangan, tubuhku gemetar hebat. Kabut itu kini melilit kakiku, menarikku dengan kekuatan tak terlihat. Aku berusaha melawan, tetapi sia-sia. Di dalam kabut itu, aku melihat wajah-wajah yang meringis kesakitan. Mereka menatapku dengan mata kosong, bibir mereka bergerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Pria tua itu mengangkat tangannya, mengucapkan serangkaian kata-kata dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Perlahan, kabut itu mulai surut, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menakutkan. Namun sebelum aku bisa bernapas lega, pintu kuil terbuka lebar dengan suara keras. Di ambang pintu, sosok berjubah hitam berdiri, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahku. Pria tua itu berdiri di depanku, melindungiku dari sosok itu. Kau tidak akan mengambilnya, teriaknya. Ia mengeluarkan sebuah jimat dari balik jubahnya dan melemparkannya ke arah sosok itu. Sosok itu berteriak, suara jeritannya membuat seluruh ruangan bergetar. Namun ia tidak mundur, sebaliknya, ia bergerak semakin cepat, mendekati kami dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Aku tahu kami tidak akan bisa melawannya. Pria tua itu juga tahu. Lari, sekarang, katanya sambil mendorongku ke arah pintu belakang kuil. Aku berlari sekuat tenaga, menembus pintu belakang dan kembali ke dalam hutan. Suara pertarungan di belakangku semakin menjauh, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah berlari tanpa henti selama entah berapa lama, aku akhirnya melihat cahaya di kejauhan. Aku keluar dari hutan itu dengan tubuh yang hampir tak lagi bisa berdiri. Saat aku menoleh ke belakang, hutan itu tampak tenang dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun aku tahu, apa yang kulihat malam itu nyata. Dan aku tahu, meski aku berhasil keluar, hutan itu tidak akan pernah benar-benar melepaskanku. Dan itulah akhir cerita, penghuni malam di hutan batu hitam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.